Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Dia perlindungan kita. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul kembali di small group kita. Amin. Dan di kesempatan small group kita kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk hidup di dalam tuntunan Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita akan masuk dalam pelajaran hari ini, saya rindu untuk mengajak setiap saudara untuk kita menyanyikan sebuah lagu yang judulnya adalah Masih Ada Mujizat. Saya rindukan ada mujizat yang menyertai di tiap-tiap small group yang ada di Alpha Center. Demikian juga akan ada mujizat di setiap keadaan daripada setiap saudara. Amin. Masih ada mujizat di setiap kehidupan setiap kita. Sama-sama kita akan datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bersyukur untuk hari ini, Engkau boleh melawat kami, Engkau boleh pimpin kami, Engkau boleh memberkati kami, sehingga kami boleh ada di small group hari ini. Kami siapkan hati kami untuk sama-sama kami menyembah Tuhan. Sama-sama kami akan tinggikan nama Tuhan. Sama-sama kami akan agungkan nama Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Di tengah-tengah keadaan apapun kami yakin masih ada mujizat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap untuk menyembah Tuhan bersama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Nyanyikan bersama-sama pujian ini. Di saat ku takut, mari sama-sama. Engkau menopangku di saat ku gentar. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Mari sama-sama katakan. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Engkau menopangku. Katakan di saat ku gentar. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Katakan ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Yang percaya masih ada mujizat, memberikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Haleluya. Di saat ku takut, di saat ku takut, amin. Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Sekali lagi katakan di saat
dalam hidup saudara. Amin. Oleh sebab itu ketika kita menyanyikan pujian ini, mari nyanyikan dengan percaya bahwa mujizat Tuhan sedang dinyatakan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Dan mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan, saudaraku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersama-sama kita katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, kau Tuhan perlindunganku. Dengan iman katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Amin. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, kau Tuhan perlindungan. Dengan segenap hatimu katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Amin. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, kau Tuhan perlindunganku. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, kau Tuhan perlindung. Sekali lagi sama-sama katakan, janjimu Tuhan. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, kau Tuhan perlindunganku. Mari berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi nama Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Kami percaya mujizat-Mu sedang Kau kerjakan di tengah-tengah kami. Sehingga apapun pergumulan kami, apapun keadaan kami percaya masih ada mujizat yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya mujizat-Mu mengalir di setiap kehidupan kami. Sekarang kami akan sama-sama mendengarkan pesan dari kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Biarkan firman yang hamba-Mu dengar boleh memberi kekuatan, boleh memberikan petunjuk bagi kami, memberi tuntunan bagi kami, agar kami hidup dalam setiap tuntunan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Mari semua yang siap dengar firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Tema untuk firman Tuhan kita kali ini adalah berjalan dalam tuntunan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak pilihan yang bisa menuntun kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ada banyak pilihan, perhatikan. Sehingga kalau Anda pernah mendengar, kalau Anda pernah membaca sebuah peribahasa dalam bahasa Indonesia, disebutkan dengan kalimat banyak jalan menuju Roma. Ini berbicara tentang apa? Ini bicara tentang pilihan demi pilihan dalam kehidupan ini. Sekali lagi, ada banyak pilihan yang bisa Anda pilih untuk Anda berjalan di dunia ini. Karena pilihan itu terlalu banyak, sehingga Anda dan saya harus berani membuat satu pilihan. Bilang sama-sama, satu pilihan. Kita harus berani untuk membuat satu pilihan. Dan juga kita harus berani membuat satu keputusan. Bilang sama-sama, satu keputusan. 2, 3, satu keputusan. Keputusan untuk apa? Keputusan untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kenapa kita mesti memutuskan untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan? Mazmur 127 ayat 1 berkata begini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah
pengawal itu berjaga-jaga. Saudara, setiap keputusan kita yang salah, yang tidak mengikut tuntunan Tuhan, itu akan membuat semua yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia. Mungkin sebagian Anda berkata, masa iya sih? Benar. Mungkin Anda kelihatan sukses. Mungkin kelihatan Anda dapat banyak. Wah, mungkin ketika Anda tidak ikut tuntunan Tuhan, Anda bisa meraup sebuah keuntungan besar dalam kehidupan Anda. Tapi tidak dalam berkat Tuhan. Anda dapat banyak, keluarnya banyak. Anda harus membayar pembiayaan yang cukup banyak. Sudah itu, sampai di rumah yang terjadi bukan damai di rumah, tapi ada keributan dalam keluarga. Anda mesti mengalami ini dan itu. Ada tragedi-tragedi yang membuat Anda semakin rumit, Anda semakin pusing. Dan ini namanya tidak diberkati. Dan ini bukan berkat dari kerajaan Allah. Makanya dalam Matius pasal 6 ayat 33 firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau apa yang Anda kerjakan, itu Anda kerjakan di dalam tuntunan Tuhan, Anda di dalam kerajaan Allah, maka hasilnya itu akan membuat Anda hidup benar, damai, dan endingnya adalah sukacita. Amin, saudaraku. Sekarang kita akan lihat bagaimana caranya kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita belajar dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Haleluya. Saudara, ini pelajaran yang luar biasa dari kehidupan Abram. Kalau Anda belajar dari hidup Abram ini luar biasa. Ya, kita menemukan sebuah prinsip kehidupan yang luar biasa. Dan itu dihasilkan bagaimana Abraham dalam mengikuti tuntunan Tuhan. Kalau Anda lihat tadi, hanya dia dapat 3 ayat firman, disampaikan Tuhan kepada Abraham. Lalu di ayat yang keempat, kita semua melihat Abraham langsung membuat keputusan setelah dia mendengar firman. Makanya saudaraku, jangan heran kalau hidupnya Abraham itu luar biasa. Hidupnya diberkati, hidupnya berhasil. Abraham jadi berkat, hidupnya seperti yang difirmankan Tuhan. Kenapa? Karena Abraham telah membuat keputusan dalam hidupnya untuk hidup dalam tuntunan Tuhan. Mudah atau sulit? Sebenarnya sama-sama sulit. Kita melakukan seperti Abraham, sulit juga. Abraham melakukannya juga sulit. Tapi Abraham tahu bahwa orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan itu pasti akan melihat Tuhan memelihara, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, Tuhan menopang seluruh hidupnya. Nah pertanyaannya, bagaimana Abraham bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan? Yang pertama, ya, Abraham fokus pada perkataan Tuhan. Fokusnya Abraham itu pada apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham.
Jadi pelajaran bagi kita juga. Kalau Anda mau berjalan dalam tuntunan Tuhan, Anda mesti fokus pada perkataan Tuhan. Jangan fokus kepada yang lain. Meskipun yang lain itu menarik, saudaraku. Ya, banyak orang gagal dalam hidupnya bukan karena dia agak pinter, tapi dia kehilangan fokus. Banyak orang gagal untuk capai titik potensi dan maksimalnya dalam hidup karena dia tidak fokus. Jadi untuk fokus, perhatikan, jangan buat celah sedikit pun. Tetaplah terarah pada janji Tuhan. Ayo saudaraku, kita sampai dengan hari ini sudah berapa tahun Anda mengikut Tuhan? Apakah hidupmu sesuai dengan tuntunan Tuhan atau ikut tuntunanmu sendiri? Makanya seringkali Anda merasa gagal, Anda capek, Anda putus asa karena engkau mengikuti tuntunan dunia. Engkau tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Ya, jadi kalau Anda pengen berhasil dalam hidupmu, berjalan dalam tuntunan Tuhan dimulai dengan cara fokus kepada apa yang diperkatakan Tuhan. Tidak kebetulan kita sedang mengadakan 40 hari baca Alkitab bersama-sama. Ini sebenarnya sedang memaksa, melatih, mendisiplin. Dan saya tahu tidak semua orang ikuti program ini. Pilihan di tangan saudara. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, kalau Anda pengen diberkati berhasil seperti Abraham, mulailah ikuti tuntunan Tuhan dengan cara fokus pada perkataan Tuhan. Itulah kunci berjalan dalam tuntunan Tuhan. Amin, saudaraku. Sekarang mari kita lihat yang kedua. Bagaimana Abraham berjalan dalam tuntunan Tuhan? Yang kedua kita baca Kejadian 12 ayat yang keempat. 2, 3. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Sekarang yang kedua, bagaimana cara Abraham bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan? Yang kedua, Abram percaya kepada perkataan Tuhan. Yang pertama tadi fokus, yang kedua apa? Percaya. Abraham menaruh kepercayaannya kepada perkataan Tuhan. Nah, ini penting untuk saudara dan saya miliki. Kalau Anda ingin berjalan dalam tuntunan Tuhan, yang kedua, Anda harus percaya. Anda mesti percaya pada perkataan Tuhan tanpa alasan apapun. Anda percaya kepada perkataan Tuhan meskipun perkataan orang lain itu realitanya sepertinya lebih menawarkan, yang lebih baik, yang lebih manis, yang lebih indah. Tapi percayakan hidupmu saja hanya kepada Tuhan. Amin. Percayakan dirimu kepada Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Nah, percaya ini saudara harus dibuktikan. Orang yang percaya buktinya adalah dia mau taat melakukan perkataan Tuhan. Dan itu mulai dari perkara kecil. Saudara, kalau Anda pengen hidup Anda sejalan dengan apa maunya Tuhan, mulailah percayai perkataan Tuhan. Turuti dari hal kecil. Mungkin Anda bertanya, gimana cara nurut? Saudara, turuti tuntunan pemimpinmu, meskipun itu kecil, sederhana. Mungkin Anda lebih hebat dari pemimpin saudara, tapi ikuti, jangan bantah, jangan melawan. Itu paling penting. Amin. Kalau Anda percaya, dibuktikan dengan taat. Kalau Anda percaya, tapi Anda tidak taat, itu sama dengan tidak percaya. Amin. Jika Anda melakukan perkataan Tuhan, karena Anda percaya, maka saudara akan melihat hidup Anda berada di dalam tuntunan Tuhan. Dan lihat hasilnya. Ketika seseorang hidup dalam tuntunan Tuhan, hidupnya pasti akan dahsyat. Dua hal ini mari kita praktekkan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan dimulai dengan fokus pada perkataan Tuhan. Dua, percaya kepada perkataan Tuhan yang dibuktikan dengan taat. Kiranya
pelajaran hari ini memberkati setiap saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindungan. Mari angkat tanganmu dan nyanyikan pujian ini. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Kami bersyukur untuk pelajaran hari ini. Biarlah Engkau membawa kami semua untuk bisa ikut dalam tuntunan Tuhan. Buat kami punya kerelaan hati, mau mengikuti tuntunan Tuhan. Kami berdoa setiap kami terima sebuah hati yang rela diremukkan, sehingga kami mudah mengikuti apa yang Tuhan mau. Kami akan terus fokus kepada perkataan Tuhan. Sekalipun perkataan orang lain, manusia, dunia, itu manis dan nikmat. Kami akan mempercayai perkataan Tuhan yang kami buktikan dengan melakukan dengan taat. Makasih Tuhan buat hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati semua jemaat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya berdoa kiranya pelajaran hari ini akan jadi berkat buat setiap saudara. Amin. Nah, sekarang waktunya kita akan masuk dalam sharing. Silahkan bagikan apa berkat yang sudah dapatkan dari pelajaran hari ini. Dan juga komitmen saudara apa, bagikan kepada kami semuanya. Dan saya minta dengan kasih Tuhan, para host, untuk terus mengingatkan anggotanya untuk membagikan berkatnya di form respons yang ada. Supaya kami bisa tahu pertumbuhan rohani dari setiap saudara. Oke, selamat membagikan berkat Tuhan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Shalom, shalom. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Dia perlindungan kita.